Halo semuanya, perkenalkan saya Igu Sayudia Sukmadewi, nomor absen 14 dengan NIM 2215644 083 dari kelas 4E Akuntansi Manajerial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus yang hype pada beberapa tahun lalu di tahun 2015, yaitu kasus fraud laporan keuangan dari PT Toshiba. Nah, seperti yang kita ketahui, Toshiba adalah perusahaan manufaktur elektronik berteknologi tinggi yang berkantor pusat di Tokyo, Jepang. Nah, Toshiba ini dibentuk pada tahun 1939 sebagai hasil penggabungan dari dua perusahaan, di mana perusahaan pertama bernama Tokyo Denki yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang barang konsumsi, dan perusahaan kedua bernama Shibaura Seisakuso, di mana perusahaan itu bergerak pada perusahaan mesin. Nah, kemudian kata Toshiba ini diambil dari beberapa huruf di depan masing-masing perusahaan tersebut, di mana To yang berasal dari Tokyo Denki dan Shiba berasal dari Shibaura Seisakuso. Nah, kasus ini bermula atas inisiatif pemerintah Perdana Menteri Jepang, yaitu Shinzo Abe, yang mendorong transparansi yang lebih besar di perusahaan-perusahaan Jepang, di mana untuk menarik lebih banyak investasi asing. Nah, atas saran pemerintah tersebut, Toshiba menyewa panelis independen yang terdiri dari para akuntan dan pengacara, yang dimana tujuannya untuk menyelidiki laporan keuangan dari PT Toshiba. Nah, betapa mengejutkannya bahwa dalam laporan 300 halaman yang diterbitkan oleh panel independen tersebut mengatakan bahwa 3 direksi telah berperan aktif dalam menggelembungkan laba usaha Toshiba sebesar 151,8 yuan miliar atau setara dengan 15,85 triliun rupiah sejak tahun 2008. Nah, panel yang dipimpin oleh mantan jaksa top di Jepang itu mengatakan bahwa eksekutif perusahaan telah menekan unit bisnis perusahaan, mulai dari unit personal komputer sampai ke unit semikonduktor dan reaktor nuklir untuk mencapai target laba yang tidak realistis. Nah, laporan itu juga mengatakan bahwa penyalahgunaan prosedur akuntansi secara terus-menerus dilakukan sebagai kebijakan resmi dari manajemen, dan tidak mungkin bagi siapapun untuk melawannya, sesuai dengan budaya perusahaan Toshiba. Nah, sejak laporan audit penginvestigasian resmi dirilis 2 bulan setelah komite yang diketuai oleh Koichi Ueda dan beranggotakan beberapa pakar akuntansi Jepang meninvestigasi Toshiba, dan pada kesimpulannya telah terjadi sebuah penyimpangan. Nah, kasus ini tentunya menyeret nama Ernst & Young Shin Nihon LLC, di mana KAP yang mengaudit laporan keuangan Toshiba selama bertahun-tahun. Dan auditor utama Toshiba yaitu Hitoshi Yamawaki beserta partnernya Tatsuya Yamada. Nah, KAP dan auditor gagal mendeteksi dan melaporkan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan manajemen Toshiba selama periode 2008 hingga 2015. Nah, tentunya kegagalan ini menjadi sorotan yang sangat tajam, menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan profesionalisme mereka. Tekanan dari manajemen Toshiba untuk menyetujui laporan keuangan yang telah dimanipulasi dan kelemahan sistem kontrol internal turut berkontribusi pada kegagalan ini. Nah, selain itu, akibat dari laporan ini, CEO Toshiba, Hisao Tanaka, mengundurkan diri. Kemudian disusul keesokan harinya pengunduran diri dari wakil CEO Toshiba, Norio Sasaki. Selain itu, Atsutoshi Nishida, Chief Executive dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2009 yang sekarang menjadi penasihat Toshiba, juga mengundurkan diri. Hingga total ada 8 pejabat Toshiba yang mengundurkan diri. Di mana panel tersebut juga mengatakan bahwa Tanaka dan Sasaki tidak mungkin tidak tahu atas praktik penggorengan laporan keuangan ini. Nah, selain itu, saham Toshiba juga mengalami penurunan hingga 20% sejak awal April tahun 2015, ketika isu akuntansi ini terungkap.
Nilai pasar perusahaan ini hilang sekitar 1,67 yuan triliun, setara dengan 174 triliun rupiah. Menteri Keuangan Jepang, Taro Aso, mengatakan penyimpangan pembukuan di Toshiba sangat disesalkan. Pasalnya, skandal tersebut terjadi pada saat Perdana Menteri Shinzo Abe sedang mencoba mendapatkan kembali kepercayaan investor global dengan pedoman tata kelola perusahaan yang lebih baik. Aso menolak berkomentar ketika ditanya apakah Toshiba akan menghadapi denda. Salah seorang narasumber mengatakan regulator mulai melihat pembukuan Toshiba. Nah, adapun alasan mengapa fraud ini terjadi, yang dimana yang pertama yaitu pressure untuk mencapai target. Nah, pencapaian target yang terlalu tinggi dan tekanan atas pencapaian target tersebutlah yang menyebabkan salah satu penyebab dari skandal ini terjadi. Yang kedua yaitu opportunity, di mana kesempatan untuk melakukan fraud terjadi karena semua pihak yang berada dalam perusahaan tersebut tidak ada atau tidak ada yang berani mengungkapkan praktik tersebut. Dan yang terakhir yaitu adalah rasionalisasi, di mana dalam hal ini pelaku mencari pembenaran atas tindakan yang dilakukan dengan beranggapan bahwasannya tindakannya untuk membahagiakan keluarga ataupun orang-orang yang dicintainya. Nah, melihat kasus tersebut tentunya ada penyimpangan-penyimpangan dalam standar audit yang saya temukan, di mana yang pertama yaitu standar audit 200. Nah, auditor Toshiba tidak memenuhi tujuan audit untuk memberikan keyakinan memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Auditor gagal mendeteksi dan melaporkan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen Toshiba. Kemudian penyimpangan juga terjadi pada standar audit 300, di mana auditor Toshiba tidak melakukan penilaian risiko audit yang memadai. Auditor tidak mengidentifikasi risiko kecurangan yang signifikan dalam kasus ini. Kemudian penyimpangan juga terjadi dalam standar audit 315, di mana auditor Toshiba tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang bisnis Toshiba dan budaya perusahaannya. Ini menyebabkan auditor gagal dalam mengidentifikasi risiko kecurangan yang terkait dengan biaya perusahaan. Selain itu, penyimpangan juga terjadi dalam standar audit 330, di mana auditor Toshiba tidak melakukan prosedur audit yang memadai untuk memverifikasi transaksi yang dimanipulasi oleh manajemen Toshiba. Dan terakhir, standar audit 500, di mana auditor Toshiba tidak mendapatkan bukti audit yang cukup tepat untuk mendukung sebuah opini yang dikeluarkannya. Nah, selain penyimpangan pada standar audit yang berlaku, penyimpangan juga terjadi pada kode etik dari seorang profesi auditor, di mana kode etik yang pertama yaitu prinsip integritas, di mana auditor Toshiba tidak bertindak dengan integritas karena gagal melaporkan manipulasi laporan keuangan kepada pihak yang berwenang. Yang kedua yaitu prinsip objektivitas. Auditor Toshiba tidak bertindak secara objektif karena tunduk pada tekanan dari manajemen Toshiba untuk menyetujui laporan keuangan yang telah dimanipulasi oleh manajemen Toshiba. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kehati-hatian profesional, di mana auditor Toshiba tidak bertindak dengan kehati-hatian profesional karena gagal melakukan prosedur audit yang memadai. Dan yang terakhir yaitu prinsip kerahasiaan, di mana auditor Toshiba telah melanggar prinsip kerahasiaan dengan mengungkapkan informasi rahasia terkait pihak yang tidak berwenang. Sehingga dilihat dari kasus tersebut, adapun dampak yang ditimbulkan dari kasus tersebut, terutamanya terhadap Toshiba itu sendiri, di mana yang pertama adalah kehilangan reputasi. Reputasi Toshiba sebagai perusahaan yang berintegritas hancur berantakan. Kepercayaan investor dan publik terhadap perusahaan tentunya hilang. Yang kedua adalah kerugian finansial. Toshiba mengalami kerugian finansial yang besar akibat denda, biaya investigasi, dan juga penurunan harga saham yang dijualnya.
Kemudian yang ketiga adalah pengunduran diri dari para pejabat. Nah, skandal ini menyebabkan mundurnya CEO dan beberapa pejabat senior Toshiba. Kemudian dampak yang keempat yaitu penjualan unit bisnis. Toshiba terpaksa menjual beberapa unit bisnis untuk menutupi kerugian finansialnya. Dan yang terakhir yaitu delisting dari bursa saham. Kasus ini berujung pada delisting Toshiba dari bursa saham Tokyo pada tahun 2021. Nah, selain dampak tersebut dirasakan oleh Toshiba tersendiri, dampak dari kasus itu juga melibatkan atau memberikan dampak terhadap profesi audit juga, di mana yang pertama yaitu kehilangan kepercayaan publik. Ya, tentu saja skandal Toshiba menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap profesi seorang audit. Yang kedua yaitu peningkatan regulasi. Nah, regulasi di audit di Jepang dan di negara lainnya menjadi lebih ketat untuk mencegah terjadinya skandal-skandal yang serupa. Nah, selain itu ada juga dampak yang dirasakan oleh pihak lainnya seperti kerugian para investor, di mana investor yang memegang saham Toshiba mengalami kerugian finansial akibat penurunan harga saham. Yang kedua yaitu pengetatan regulasi di Jepang, di mana skandal Toshiba mendorong pemerintah Jepang untuk melakukan reformasi tata kelola perusahaan dan tentunya meningkatkan transparansi yang lebih lagi di perusahaan Jepang. Oke, dapat kita simpulkan bahwa skandal akuntansi Toshiba merupakan tragedi yang sungguh menyakitkan, namun menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pihak. Dengan meningkatkan integritas, profesionalisme, dan transparansi, tentunya kita dapat mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan. Oke, sekian dulu yang dapat saya sampaikan mengenai kasus yang terjadi pada Toshiba. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye!